Berisik woi. Halo, assalamualaikum besti-besti aku, apa kabarnya? Di musim yang tidak menentu ini, sebentar panas, sebentar hujan, mengharuskan kita menjaga kesehatan. Maka dari itu jangan lupa makan, semoga besti-besti aku selalu diberikan kesehatan, amin. Baiklah besti, tanpa berlama-lama, Kang Conglai akan menemani kegabrutan kalian semua dengan merekap, merangkum, memperpendek, mempersingkat alur cerita dari The Last of Us episode ke-6 yang sudah saya nanti-nantikan dari seminggu lalu. Ayo siapkan udun, kopi, dan cemilan sehat agar nontonnya semakin nikmat. Sikat. 1, 2, 3, action. Salah. Ulang. Koplopan jadi diseri-serikan di ku bebek. 2,000 years later. Oke, 1, 2, 3, action. The Last of Us episode 6 berlangsung 3 bulan setelah peristiwa 2 episode sebelumnya. Hermit, seorang pria dan istrinya bertemu dengan Joel. Dia tidak bermaksud jahat tetapi hanya ingin tahu alias kepo bagaimanakah keluar dari daerah itu dan sempat tersesat. Pasangan kakek nenek tentu bukanlah ancaman sehingga Ellie keluar dari persembunyiannya. Pada dasarnya mereka ada di situ sekedar berkomentar pedas seperti ini. Hei, kemanapun kamu pergi, aku tidak peduli. Kakakmu di luar sana mungkin sudah isdet alias modar alias koit alias mati. Maaf, aki-aki teh meni jahat pisan. Pagi pun tiba. Joel yang dari awal bersikap pahit dan hasem terhadap Ellie kini seolah menjadi seorang bapak yang dengan siap melindungi Ellie, si budak tengil. Saat mereka sampai di sungai, mereka bersiap jikalau ada serangan tetapi tidak ada satu orang pun. Tapi setelah beberapa langkah kemudian, mereka direwaskan dengan kedatangan sekelompok orang berkuda yang langsung menghadang. Seekor guguk lalu mengendus-endus Ellie, mungkin memastikan apakah Ellie terinfeksi. Tapi sepertinya si guguk sangat menyukainya. Dirasa semua aman, Joel kemudian menanyakan Tommy. Seorang wanita sepertinya mengerti situasi ini. Mereka kemudian kembali ke komunitasnya beserta Joel dan Ellie. Di sini kita akan melihat betapa dramatisnya pertemuan antara kakak beradik yang telah terpisah berpuluh tahun lamanya, sangat menyentuh hati, mensedihkan sekali. What the fuck you doing here? I came here to save you. Dan kemudian mereka pun makan bersama. Joel dan Ellie makan begitu lahapnya, wajarlah mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan pasti kelaparan. Apalagi tadi di jalan bersalju. Kita saja kalau musim hujan bawaannya lapar. Usut punya usut, ternyata wanita yang makan bersama mereka adalah istri dari Tommy alias adik ipar Joel. Komunitas ini berjalan dengan baik. Mereka memiliki persediaan domba yang mengemaskan untuk barang hakan dan juga listrik untuk pencaangan tentunya, dan semua yang dibutuhkan. Selayaknya kakak beradik yang tidak bertemu selama bertahun-tahun, mereka pun banyak mengobrol. Joel mengajak Tommy untuk ikut serta dalam perjalanannya nanti, tetapi Tommy menolak karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah, alias istrinya sedang mengandung yang mengharuskannya menjaga istri dan sang buah hati kelak. Joel tiba-tiba merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia seolah melihat putrinya, tetapi jelas bukan. Karena Sarah putrinya telah meninggal di awal episode pada insiden penembakan. Beralih ke Ellie yang sedang cengar-cengir memandangi sebuah gelas kecil, entah gelas apakah itu. Kemudian Ellie melihat sebuah papan tulis yang bertuliskan catatan untuk pergi ke rumah di seberang jalan, di mana istri Tommy sedang menunggunya. Dan disitulah dia melihat dua nama anak yang meninggal, mereka dekat satu sama lain. Istri Tommy memotong rambut Ellie. Sambil mereka mengobrol, istri Tommy bercerita tentang Kevin putranya dan Sarah putri dari Joel. Membuat Ellie seketika terdiam karena dia tidak memiliki orang tua. Membuat istri Tommy menyesal telah menceritakan hal itu dan meminta maaf kepada Ellie. Terlihat dari raut wajah Ellie yang sedih dan terdiam. Malam pun kembali poek dan seluruh orang-orang nonton bersama. Lain dengan Joel yang menyendiri, disusul Tommy yang menghampirinya.
Joel bercerita semua ketakutannya tentang menjaga Ellie. Dia masih kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga Sarah putrinya. Joel mengatakan ini sepanjang waktu membuat Tommy cemas. Joel pun bercerita bahwa Ellie pernah menyelamatkan nyawa Joel. Di sini saya melihat akting dari Pedro Pascal yang benar-benar sangat keren. Terakhir saya pernah melihatnya berakting juga di film Game of Thrones. Ternyata, tapi saya baru hehehe, karena akting Pedro di The Last of Us ini lebih keren. Top Marco top, Jos Gandos mbledos pokoknya. Joel kemudian memergoki Ellie sedang membaca buku hariannya. Ini sebenarnya hal yang tidak boleh dilakukan karena itu privacy, tapi Ellie dengan lancang membaca. Emang jika sebelum pisan budak teh. Ellie kemudian mengatakan sesuatu kepada Joel yang membuat Joel sedikit marah, yaitu, Joel, bahwasanya tidak hanya dirimu lah yang kehilangan seseorang yang dicintai, banyak orang di luar sana yang juga kehilangan orang yang dicintai termasuk aku. Begitu katanya. Dan setelah membanting pantok, Joel termenung, terdiam, terbisu. Dia mengenang sosok putrinya yang sudah tiada. Choice. I still think you'd be better off with Tommy. Let's go. Pagi pun caang, sudah waktunya melanjutkan kembali perjalanan Joel untuk mengantarkan Ellie ke markas Fireflies menggunakan kuda yang diberikan oleh Tommy kepadanya. Dengan berbekal arahan lokasi yang diberikan oleh Tommy, mereka memasuki universitas yang terbengkalai. Namun tiba-tiba, Joel melihat ada beberapa orang di luar sana. Tapi di saat Joel berusaha mendekati kuda untuk pergi, Joel ditikam oleh seseorang. Keadaan Joel yang parah membuat dia terjatuh. Joel. Ellie pun menangis dan berharap Joel baik-baik saja karena Ellie tidak akan bisa melewati semuanya tanpa Joel. Dan The Last of Us episode 6 pun selesai. Bagaimana besti-besti aku? Jujur di episode ini saya sangat sedikit kecewa. Udah sangat sedikit lagi gimana sih? Karena tidak ada zombinya, hanya mengisahkan pertemuan kembali antara Joel dan Tommy yang terpisah begitu lamanya dan harus berpisah kembali. Dan lagi Joel yang terluka di akhir film. Bagaimana nasib Ellie dan Joel? Kita tunggu minggu depan.